Baik, untuk materi yang ketiga yaitu tentang suku tracing. Sebelum kita membahas tentang suku tracing, kita harus tahu dulu apa itu suku. Suku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu golongan yang ada di bangsa yang besar, seperti negara-negara seperti Indonesia dan negara-negara yang lain, negara-negara besar. Sedangkan suku bangsa adalah suatu golongan yang dapat dibedakan dengan kesatuan sosial dan kebudayaan dan yang lebih mencolok di antara perbedaan suku itu yaitu bahasa kesehariannya. Di Indonesia sendiri, menurut data yang tercatat, sangat banyak sekali suku yang berada di Indonesia, yaitu sekitar 1.430 suku, seperti suku Jawa, suku Madura, Sunda, Dayak, dan lain sebagainya. Mereka hidup rukun di tengah perbedaan, itu yang membuat keberagaman suku di Indonesia membuat negara luar itu iri, karena mereka saja yang sangat minim suku bisa terjadi konflik setiap saat atau kapan saja, di mana saja. Sedangkan Indonesia dengan keberagaman suku, mereka dapat menerima atau dapat bertoleransi di antara perbedaan suku tersebut dan menjalin keharmonisan antara satu dengan yang lain. Di balik itu semua, ternyata ada salah satu suku yang mungkin tidak bisa dideteksi atau tidak bisa dikenal oleh orang luar atau kita sebagai warga Indonesia itu sendiri, itu suku Trasing. Nah, suku ini terdapat di daerah pedalaman atau tempat-tempat yang sulit diakses oleh orang-orang. Nah, ini mereka terbukti ada karena bekas-bekas jejak mereka itu ditemukan oleh beberapa orang yang mungkin sering ke sana. Nah, kenapa disebut suku Trasing? Suku Trasing ini sangat minim atau sangat mungkin sedikit orang tahu, karena hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya. Nah, mereka itu sangat jauh dari kata modern, karena akses untuk mereka itu mendapatkan pelayanan publik secara maksimal itu kurang, dikarenakan seperti jarak, akses jalan, dan lain sebagainya. Mereka mungkin ada di hutan, gunung, seperti tempat-tempat yang sangat jauh dari keramaian. Karena kan akses mereka itu sangat sulit, maka cara bertahan hidup mereka hampir sama atau bahkan persis seperti orang-orang zaman dahulu, yaitu dalam segi mereka mendapatkan makanan, mereka memburu dan mencari makanan-makanan di hutan, seperti mereka makan daging-daging hewan-hewan liar seperti kelinci, rusa, dan lain sebagainya. Dan ketika makan makanan pokoknya, mungkin mereka makan seperti ulat-ulat sagu, seperti itu. Nah, mereka juga sebagai bagian dari aset keberagaman Indonesia yang belum terjamah siapapun. Nah, ini juga harus kita jaga. Karena apa? Karena ketika ada warga asing yang menjamah mereka, mereka itu akan mudah ikut kepada orang-orang asing tersebut, orang-orang yang berasal dari luar Indonesia, seperti WNA yang datang ke Indonesia. Nah, ini juga sepatutnya kita jaga, baik itu dari segi pemerintah juga harus menjaga warga setempat yang mungkin dekat ataupun satu lingkungan, atau mereka juga sekelompok orang itu dapat mengakses, itu juga harus dijaga agar aset bangsa ini yaitu suku-suku Trasing itu dapat kita gali potensi di dalamnya. Dampak positif dari adanya suku Trasing ini salah satunya yaitu dapat menambah wawasan masyarakat. Nah, di sini masyarakat tahu bahwa mereka itu tidak hanya ada orang di sekitar mereka yang mungkin sudah sama seperti mereka. Jadi mereka itu juga tahu ada orang-orang yang tidak bisa mengakses teknologi, informasi di daerah terpencil sana, yang mereka juga ingin seperti kita juga, tapi mereka itu keterbatasan akses. Jadi
juga menumbuhkan wawasan bagaimana orang-orang yang keterbatasan dari segi akses untuk mereka, yaitu kita bisa pikirkan bagaimana juga mereka itu bisa mendapatkan akses tersebut dengan mudah agar tercipta masyarakat yang sama-sama memiliki pengetahuan di bidang teknologi dan lain sebagainya. Yang kedua, dampak positif dari adanya suku-suku terasing, mereka juga mungkin dapat dimasukkan untuk menambah wawasan atau membuat suatu organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka, yaitu dengan mengajak mereka bergabung dengan organisasi-organisasi desa seperti koperasi unit desa dan lain sebagainya, dan mengubah cara pandang hidup mereka, yaitu dengan bekerja untuk mencari makan dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka seperti berburu, mencari makanan di hutan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu dampak positif adanya suku terasing. Jadi mereka dapat tugas kita untuk memuliakan mereka itu dapat mengangkat derajat mereka dan menambah suku baru yang akan bernilai positif pada akhirnya. Itu juga akan berpengaruh kepada kita juga dari segi kita memiliki lebih banyak masyarakat, tetangga, dan akses-akses yang lain seperti dalam hal jual beli atau pekerjaan-pekerjaan lain. Mereka mungkin akan bisa membantu kita dan kita pun harus membantu mereka untuk mencapai taraf kehidupan yang layak. Nah, di sini manfaat kita bersama ini mungkin kita saling tolong menolong dia untuk mengembangkan potensi mereka, di mana arah potensi mereka itu dapat dikembangkan di masyarakat umum dan meningkatkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka dari sebelum mengenal teknologi atau ilmu-ilmu sosial sampai mereka betul-betul menguasai teknologi dan ilmu-ilmu sosial yang lain. Mungkin salah satu dampak negatif dari adanya suku terasing ini dalam masalah pergaulan. Apalagi di sini anak-anak muda yang labil mungkin akan menganggap mereka itu adalah orang asing yang perlu dicurigai atau mengancam bagi kita. Nah, di sini kita adakan pembinaan terhadap remaja-remaja bagaimana memandang mereka itu sama seperti kita, dan perlu kita juga memberikan mereka yaitu suku-suku terasing itu juga kesetaraan, mereka itu sama dengan kita harus memberikan pengertian seperti itu terhadap remaja-remaja agar tidak memandang sebelah mata atau memandang rendah mereka. Karena mereka itu adalah salah satu atau remaja ini adalah salah satu tonggak atau orang yang akan melanjutkan hal toleransi dan keberagaman. Mereka juga harus ditanamkan toleransi sejak dini tentang orang-orang yang mungkin baru dalam lingkungan mereka, seperti itu. Nah, ketika sudah terjadi sedemikian rupa, maka anak-anak muda pun juga akan toleransi dengan mereka seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Saya sekali lagi mohon maaf kepada dosen pengampu mata kuliah disabilitas sosial karena keterlambatan saya dalam mengumpulkan tugas, dan saya mungkin ini juga akan menjadi pembelajaran bagi saya bagaimana cara menghargai waktu yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya dalam mengumpulkan tugas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mungkin ini juga akan menjadi terakhir kesalahan saya dalam mengerjakan tugas-tugas ini. Saya Muhammad Musli dengan ini akan menutup resume saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.